Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Kusumawardoyo. Saya dari kelompok 7B. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian reproduksi. Reproduksi adalah proses bertemunya dua individu untuk menghasilkan individu baru dengan cara perkawinan. Karena kita akan membahas tentang perkawinan, kita juga akan mempelajari tentang organ beserta fungsi dan strukturnya. Contoh organ reproduksi jantan adalah testis, epididymis, vas deferens, ampulla, dan lain-lain. Lalu contoh organ reproduksi betina adalah ovarium, oviduk, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Dalam organ reproduksi, hormon sangat dibutuhkan karena hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh dan berguna untuk merangsang fungsi organ tubuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Febrianto. Saya dari kelompok 7, kelas ilmu reproduksi ternakan B. Nah, kali ini saya akan membahas tentang organ reproduksi ternak ruminansia jantan. Nah, kira-kira apa saja ya organ reproduksi ternak ruminansia jantan itu, dan bagaimana fungsinya masing-masing. Nah, untuk itu sekarang yuk kita simak videonya. Yang pertama adalah testis, merupakan organ reproduksi primer ternak jantan berbentuk oval yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Bagian dalam testis dibungkus oleh kapsul putih mengkilap yang bernama tunica albuginea yang banyak mengandung serabut saraf, pembuluh darah, dan terdapat sel-sel Leydig yang membantu pembentukan hormon testosteron. Selain itu, juga ada sel Sertoli yang dikenal sebagai sel penyokong yang terletak pada tubulus hemiferus dan merupakan salah satu dari beberapa sel yang tinggal dalam tubulus secara permanen, serta berfungsi memberikan nutrisi terhadap perkembangan sperma melalui tahap yang disebut spermatogenesis, bertindak sebagai patogitosis dengan memakan sisa-sisa dari sitoplasma selama proses spermatogenesis. Bagian luar testis dibungkus oleh serabut yang bernama skrotum yang berfungsi untuk mengatur suhu. Selanjutnya yaitu epididymis, merupakan saluran memanjang yang berfungsi menampung sperma sementara yang menghubungkan vas deferens pada testis dengan ductus deferens. Epididymis dapat dibagi menjadi yaitu kaput atau kepala, korpus atau badan, dan cauda atau ekor epididymis. Fungsi pokok epididymis adalah alat transport, pendewasaan, penimbunan sperma, dan sekresi cairan epididymis. Selanjutnya adalah saluran yang berfungsi sebagai penyalur sperma dari epididymis menuju uretra yang disebut sebagai vas deferens, berada di dekat badan epididymis, berbentuk lurus bersama pembuluh darah dan limfa serta serabut-serabut saraf. Dinding vas deferens mengandung otot-otot licin yang penting dalam pengangkutan semen. Ketika ejakulasi, vas deferens mendorong spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatis dalam ureter prostatik. Nah, setelah itu ada yang disebut sebagai kelenjar aksesori yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Kelenjar aksesoris memiliki fungsi untuk mengaktifkan dan memelihara sel sperma yang telah disimpan sebelum ejakulasi. Vesicula seminalis ini merupakan organ yang ditemukan di pangkal kandung kemih, memiliki dinding yang tebal, berbentuk seperti piramid, dan ujungnya menunjukkan ke arah posterior. Kelenjar vesicularis mensekresikan cairan basah dan sekaligus berfungsi sebagai penyangga bagi sperma. Selain itu, vesicula seminalis berfungsi mensekresikan cairan semen yang mengandung protein sebagai nutrisi bagi semen. Lalu, kelenjar prostat yang menghasilkan cairan asam yang berfungsi memberi aroma khas pada semen. Selanjutnya, yaitu kelenjar Cooper berbentuk bulat dan berdinding tebal berfungsi membersihkan saluran uretra. Kemudian yaitu uretra. Uretra merupakan suatu saluran reproduksi berbentuk tabung panjang yang memiliki fungsi yaitu saluran urinaria dan semen. Pada uretra terdapat rektator penis muscle atau RPM atau otot rektator, yaitu otot yang berperan dalam mengembalikan hiperpenis ke dalam tubuh setelah terjadi ereksi. Kemudian yang terakhir yaitu penis. Penis merupakan organ kopulasi yang berfungsi untuk menyekresikan urin dan pendeposisian semen ke dalam saluran reproduksi betina. Nah, itu tadi organ reproduksi ternak ruminansia jantan. Sekarang, rekan saya Dimas Bagus Danu Alam akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak ruminansia betina. Yuk. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Danu Alam. Saya di sini akan menjelaskan
mengenai tentang organ reproduksi betina pada hewan ruminansia. Pada organ reproduksi ruminansia betina, yang pertama ada ovarium, oviduk, uterus, vagina, dan vulva. Untuk yang pertama yaitu ovarium. Ovarium pada ruminansia berbentuk oval dan berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum, serta menghasilkan hormon reproduksi betina. Hal ini sesuai dengan pendapat Niati 2011 yang menyatakan bahwa ovarium merupakan organ reproduksi utama penghasil ovum dan hormon kelamin pada betina. Selanjutnya yaitu ada oviduk. Oviduk merupakan saluran untuk menangkap sel telur yang matang dan tempat terjadinya fertilisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Effendi tahun 2018 yang menyatakan bahwa fertilisasi terjadi pada oviduk di bagian isthmus. Oviduk sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu infundibulum, ampulla, dan bagian yang terakhir disebut oleh isthmus. Infundibulum bagian yang paling panjang dan ujungnya membentuk corong berjumbai-jumbai. Ampulla merupakan bagian oviduk yang kedua ya. Panjang ampulla yaitu setengah dari panjang oviduk. Selanjutnya pada bagian isthmus merupakan bagian terakhir dari oviduk yang terbuka langsung ke bagian ujung runcing dari uterus. Hal ini sesuai dengan pendapat Yuriwati DKK pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa oviduk merupakan saluran reproduksi betina yang terdiri atas infundibulum, ampulla, serta isthmus. Fungsi oviduk adalah menerima telur yang diovulasikan oleh ovarium, menerima spermatozoa dan uterus, mempertemukan ovum dan spermatozoa, dan menyalurkan ovum yang telah dibuahi ke dalam uterus. Hal ini sesuai dengan pendapat Effendi tahun 2018 yang menyatakan bahwa fertilisasi terjadi pada oviduk di bagian isthmus. Pada bagian ketiga yaitu uterus. Uterus sendiri merupakan saluran muskular yang membentuk memanjang yang menghubungkan vagina dengan oviduk. Uterus ternak ruminansia betina dibagi pada bagian atas badan dan koruna. Hal ini sesuai dengan pendapat Nuryadi pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa uterus terdiri dari 2 bagian korpus, yaitu tanduk uterus, 1 korpus badan uterus, koruna, serta serviks uterus. Uterus sendiri berfungsi sebagai tempat implantasi sel telur, tempat pertumbuhan fetus, dan tempat penyeleksi sperma. Hal ini sesuai dengan pendapat Effendi tahun 2018 yang menyatakan bahwa uterus merupakan tempat untuk meletakkan atau implan embrio atau fetus, tempat penerima ovum. Serviks pada ternak ruminansia betina memiliki dinding yang sangat tebal, terletak di ujung uterus dan di ujung vagina. Pada serviks terdapat banyak lendir yang dihasilkan oleh sel-sel dan dalam mukosa. Lendir tersebut yang berfungsi membantu jalannya spermatozoa. Hal ini sesuai dengan pendapat Dana DKK pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa serviks pada ternak ruminansia memiliki dinding tebal. Sel-sel yang terdapat pada mukosa akan menghasilkan lendir. Pada bagian organ reproduksi betina yang terakhir yaitu ada vulva. Vulva pada ruminansia berbentuk bibir dan berfungsi sebagai indikator birahi pada ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Niati pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa perubahan pada vulva dapat mengindikasikan kondisi birahi ternak. Perkenalkan, nama saya Istiana dari kelompok 7B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi unggas betina. Secara anatomis, unggas betina memiliki organ reproduksi yang terdiri dari ovarium, oviduct yang terdiri dari 5 bagian, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Organ yang terakhir adalah kloaka. Organ reproduksi unggas betina yang pertama adalah ovarium.
Ovarium merupakan bagian utama organ reproduksi pada unggas betina yang terletak pada rongga perut yang berdekatan dengan ginjal kiri dan bergantung pada ligamentum mesoovarium. Ovarium berfungsi sebagai penghasil folikel atau ovum. Selain itu, ovarium juga berfungsi sebagai tempat sintesis hormon. Ovarium pada ayam dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar yang dinamakan dengan korteks, yang mengandung banyak folikel yang sedang tumbuh, dan bagian dalam yang dinamakan dengan medula. Organ yang kedua adalah oviduct. Oviduct merupakan saluran tempat disekresikannya albumen atau putih telur, membran kerabang, dan pembentukan kerabang telur. Oviduct memiliki sistem penyediaan darah yang baik dan memiliki dinding-dinding otot yang selalu bergerak selama proses pembentukan telur. Ukuran oviduct pada setiap individu unggas sangat bervariasi, tergantung pada tingkat daur reproduksi setiap individu unggas tersebut. Oviduct pada ayam dibagi menjadi 5 bagian, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Organ yang selanjutnya adalah infundibulum. Infundibulum merupakan organ reproduksi betina yang memiliki panjang 9 cm dan memiliki fungsi utama untuk menangkap ovum atau kuning telur. Infundibulum dilengkapi dengan bangunan berupa corong dengan lubang masuk yang disebut ostium abdominal yang dilengkapi dengan fibrae yang berfungsi sebagai penangkap folikel. Kuning telur berada di bagian infundibulum berkisar antara 15 sampai 30 menit. Organ yang selanjutnya adalah magnum. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduct, yaitu dengan panjang sekitar 33 cm. Magnum adalah organ reproduksi yang berfungsi untuk memberikan albumen pada telur yang akan dihasilkan. Proses pemberian albumen pada telur berlangsung selama 3 jam. Organ selanjutnya adalah isthmus. Isthmus merupakan tempat pembentukan kerabang tipis pada telur dan memiliki panjang sekitar 10 cm. Proses pembentukan selaput telur di dalam isthmus berkisar antara 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Organ yang selanjutnya adalah uterus. Uterus merupakan kelenjar kerabang yang utama. Uterus disebut juga sebagai glandula kerabang telur dengan panjang 10 cm. Uterus berfungsi sebagai pembuatan kerabang telur. Di dalam uterus terjadi pengerasan kerabang telur oleh kalsium. Proses pembentukan kerabang telur terjadi selama 18 sampai 20 jam. Uterus memiliki 3 bagian, yaitu kornua uteri yang berfungsi sebagai tempat implantasi. Yang kedua adalah korpus uteri yang berfungsi sebagai pertumbuhan, perkembangan, dan pemberian nutrisi bagi fetus. Dan bagian yang ketiga adalah serviks yang berfungsi sebagai tempat penyeleksi sperma. Organ yang selanjutnya adalah vagina. Vagina merupakan bagian akhir dari oviduct yang memiliki panjang 10 cm. Pada ayam, vagina berfungsi sebagai penerima spermatozoa dan menyimpannya untuk sementara. Selain itu, vagina juga berperan dalam proses pengeluaran telur. Secara normal, telur tinggal dalam vagina dengan cepat, yaitu sekitar 3 menit untuk kemudian dikeluarkan. Perkenalkan, saya Alvina Nurul Fauzia dari kelompok 7B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi unggas jantan. Organ reproduksi unggas jantan terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan papila. Testis merupakan organ reproduksi yang terletak di badan dekat tulang belakang dan melekat pada bagian dorsal dari rongga abdomen. Fungsi dari testis yaitu sebagai penghasil spermatozoa dan hormon kelamin jantan berupa testosteron. Testis sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tubulus miniferus dan jaringan interstisial. Tubulus miniferus mengandung jaringan spermatogenetik di mana volumenya merupakan 90% dari volume testis.
Sedangkan jaringan interstisial merupakan jaringan yang berisi pembuluh darah, jaringan saraf, jaringan ikat, sel-sel kekebalan, serta sel-sel ledik. Organ selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok yang bertaut rapat dengan testis. Epididymis terbagi menjadi 3 bagian yaitu caput, corpus, dan cauda. Fungsi dari epididymis sendiri yaitu sebagai tempat penyimpanan sperma sementara, tempat pematangan sperma, dan jalur transportasi sperma. Organ selanjutnya yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran lanjutan dari epididymis yang menyalurkan spermatozoa dari epididymis menuju papila. Selain itu, vas deferens juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum terjadinya ejakulasi. Pada ujung vas deferens terdapat organ yang melebar disebut sebagai ampula di mana sperma disimpan sementara. Organ selanjutnya yaitu papila. Papila merupakan organ yang terletak pada dinding dorsal kloaka yang merupakan tempat berakhirnya vas deferens. Papila berfungsi sebagai alat kopulasi pada unggas di mana bersifat rudimeter dan tidak berfungsi sebagai mestinya dan sangat sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari. Saya berasal dari kelompok 7B. Di sini saya akan menjelaskan siklus reproduksi ternak ruminansia jantan. Yang pertama dari hipotalamus. Hipotalamus menerima rangsangan, kemudian menghasilkan GnRH, dan GnRH menstimulus hipofisa yang terdapat di adenohipofisa. Di dalam adenohipofisa ini ada 2 hormon, yaitu hormon FH dan hormon ICSH, di mana hormon FH ini akan menstimulus sel-sel stroli dan tubulus seminiferus kemudian menghasilkan spermatogenesis, di mana sel-sel stroli ini berfungsi untuk memberi nutrisi kepada spermatogenesis. Selanjutnya, hormon ICSH akan menstimulus sel-sel leit yang berasal dari luar tubulus seminiferus kemudian menghasilkan testosteron. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus reproduksi ternak ruminansia betina, di mana diawali dari hipotalamus menerima rangsangan yang menghasilkan GnRH menuju hipofisa. Di hipofisa ini terdapat 2 tempat, yaitu di ademohipofisa dan di neurohipofisa. Di ademohipofisa ini jika sapi mengalami birahi, dan di sana terdapat 3 hormon, yaitu hormon FSH, hormon LH, hormon LTH, di mana hormon FSH ini akan menghasilkan folikel-folikel yang kemudian menghasilkan hormon estrogen, di mana hormon estrogen dan hormon LH yang berada di ovarium akan mengalami ovulasi. Nah, jika sapi mengalami kebuntingan, maka korpus luteum akan menghasilkan progesteron, dan di mana sapi tidak bunting, maka korpus luteum akan mengalami lisis. Nah, selanjutnya saat sapi akan melahirkan, maka hipofisa tepatnya di neurohipofisa, di mana di situ terdapat 2 sekresi, yaitu sekresi oksitosi dan relaktin, di mana di oksitosi tersebut akan terjadi kontraksi uterus dan di relaksin tersebut akan mengalami dilatasi serviks. Sekian dan terima kasih. Saya Andrian Pisayo dari kelompok 7. Di sini akan menjelaskan tentang siklus reproduksi unggas jantan. Jadi siklus reproduksinya dimulai dari unggas jantan menerima rangsangan. Rangsangan di sini bisa berupa perabaan, penciuman, penglihatan ataupun pendengaran. Setelah terjadinya rangsangan, maka rangsangan tersebut akan diterima oleh hipotalamus yang akan mensekresikan GnRH. GnRH ini mempengaruhi hipofisa untuk mensekresikan adenohipofisa. Adenohipofisa ini nantinya akan mensekresikan 2 hormon. Yang pertama FSH. FSH ini akan menstimulus sel sertoli yang bertujuan untuk memberikan nutrisi. Sedangkan yang selanjutnya FSH akan menstimulus tubulus seminiferus yang gunanya untuk
melakukan spermatogenesis. Selain FSH, adenohipofisa juga menghasilkan hormon LH atau luteinizing hormone yang akan menstimulus sel Leydig untuk mengeluarkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini berfungsi pada proses spermatogenesis, dan pemberian nutrisi yang dilakukan oleh sertoli tadi juga digunakan untuk memberikan nutrisi pada sperma saat spermatogenesis. Jadi seperti itu proses siklus reproduksi dari unggas jantan. Terima kasih. Selanjutnya adalah siklus reproduksi dari unggas betina. Sama seperti unggas jantan, dimulai dari rangsangan. Rangsangan ini bisa berasal dari perabaan, pendengaran, maupun penglihatan. Rangsangan ini akan diterima oleh hipotalamus yang akan mensekresikan GnRH. GnRH ini akan mempengaruhi keluarnya kelenjar hipofisa yang akan mengeluarkan dua hormon. Yang pertama adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa akan mengeluarkan tiga hormon, mensekresikan tiga hormon, yaitu LTH, LH, dan FSH. LTH ini bertujuan untuk memberikan sifat mengeram pada unggas. Yang kedua adalah LH. LH ini akan mempengaruhi proses ovulasi atau pelepasan yolk atau kuning telur. Dan yang terakhir adalah FSH. FSH ini akan menstimulus ovarium untuk mensekresikan estrogen dan progesteron. Estrogen di sini akan mempengaruhi pertumbuhan folikel dan penambahan kalsium, protein, dan juga lemak untuk pembentukan telur. Dan progesteron ini akan berfungsi untuk menjaga saluran telur agar tetap berfungsi normal. Selain adenohipofisa, hipofisa juga mengeluarkan neurohipofisa yang akan mensekresikan hormon oksitosin. Hormon ini berfungsi untuk mempermudah keluarnya telur. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penjelasan yang diberikan oleh teman-teman saya di video sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ternak ruminansia dan ternak unggas memiliki sistem organ dan siklus reproduksi yang berbeda dan terletak pada bagian yang berbeda, dan masing-masing organ dan hormon reproduksi memiliki peranan dan fungsi masing-masing yang saling berkoordinasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.